Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita lanjutkan pembelajaran kita mengenai kitab Taysirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq karya Imam Hafidz Hasan Al-Mas'udi. Terakhir kita membahas mengenai amanah, selanjutnya kita akan membahas mengenai al-iffah. Qala musannifun rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ifatu utawi iki ku bab kang nerangake ngreksa awak. Al-ifah itu artinya adalah menjaga diri, memelihara diri, gitu ya. Al-ifah. Ya utawi al-ifah iku sifatun sifat li nafsi keduwene awak-awakan. Takufuha kang bisa nyegah apa sifat ha ing nafas anil muharramati saking bira-bira perkara kang den haramake. Waroda ili syahawati lan bira-bira perkara asore kesenangan. Artinya apa? Di sini bab kali ini kita membahas mengenai memelihara diri atau menjaga diri. Apa sih ifah itu? Ifah adalah sifat yang dimiliki setiap individu atau manusia, ya kan? Yang mana dengan sifat itu manusia tersebut mampu menyegah dari berbagai macam perkara yang diharamkan dan juga berbagai macam syahwat yang ada pada diri manusia. Itu ya, intinya seperti itu. Jadi sifat itu, sifat ifah itu adalah sifat yang mana dengan adanya sifat ifah itu mampu menjadikan manusia mencegah atau menghindari dari berbagai perkara yang diharamkan dan juga perkara syahwat. Wa ya utawi ifah iku min asyrafil khisali, luweh mulyane boro-boro pakerti, wa asmaha lan luweh luhure khisal. Adapun ifah itu juga bisa dikatakan sebagai budi pekerti yang sangat mulia atau budi pekerti yang sangat tinggi. Wa alaiha lan ing atase ifah yatafarra'u dadi cawang-cawang apa kathirun perkara akeh minal fadhaili saking boro-boro sifat kang utama. Kasobri kaya sabar, wal qanaati lan qanaah menerima, wasakhoi lan loman, wal musalamati lan rukun, wal wara'i lan wirai, wal waqari lan anteng, warahmati lan welas asih, wal haya'i lan isin. Fahiya mongko utawi ifah iku kan zuman la mala ma'ahu wa tajuman la syarafa lahu. Fahiya mongko utawi ifah iku kan zuman gudange wong la mala kang ora ana bondo iku maujud mahu syartane man. Wa tajuman lan mahkotane wong la syarafa kang ora ana kamulyan iku maujud lahu keduwene man. Artinya apa di sini? Bahwa setelah kita ketahui bahwa ifah itu adalah budi pekerti yang paling mulia, budi pekerti yang sangat luhur, budi pekerti yang sangat tinggi, maka dari ifah itu sendiri akan berdampak pada sifat-sifat utama yang lainnya, seperti halnya sabar, qanaah menerima, ya kan, dermawan, hidup rukun, kemudian berkarisma, karismatik gitu. Kemudian tenang, punya belas kasih terhadap sesama dan juga punya rasa malu. Karena sifat ifah itu bisa melahirkan banyak sifat yang baik-baik ini, menjadikan ifah itu sendiri bisa dikatakan kanzuman la mala ma'ah wa tajuman la syarafalah. Yaitu ifah itu seolah-olah adalah gudangnya orang yang tidak punya harta dan mahkotanya orang yang tidak punya kemuliaan. Artinya apa? Cukup sederhana. Kalau kalian ingin punya harga diri dan harga diri itu bisa diterima oleh banyak kalangan manusia, maka cukup gunakanlah ifah sebagai senjata dalam bersosial. Kalau kita sudah punya ifah, insya Allah nanti orang akan menerima atau bisa menghargai diri kita, tidak menganggap remeh diri kita karena kita punya ifah. Apa tadi ifah itu?
Ifah itu adalah sifat menjaga diri. Wasababuha utawi sebab ifah iku in kita utomai dadi pegote ngarep-ngarep aweane wong liya. Wa tarkul hirsi lan ninggal lobo ala kasbil mali ing atase golek bondo. Wal qanaatu lan nerimo bima kelawan perkara tanau kang narik ilaihi maring ma apa ad-daruratu darurat. Nah, sebab orang berifah itu ada 3. Yang pertama adalah dengan ifah itu menjadikan seseorang memutus ketamakan. Jadi tomak nanti sudah nggak ada tomak lagi. Kalau mau menolong orang ya berjalan saja, menolong saja tanpa ada harapan lain, ingin dianggaplah, ingin dan lain sebagainya. Itu tidak ada. Kalau sudah ifah maka dia sudah in kita untomai memutus ketamakan. Jadi nggak ada tamak nanti, nggak ada tomak, nggak ada. Itu ya. Yang pertama itu. Yang kedua batakul khirs ala kasbil mal. Dia juga tidak rakus dalam mencari harta sedapatnya. Kerja segini, hari ini dapatnya segini, ya udah itu diterima. Itu namanya meninggalkan hirsin ala kasbil mal. Dia meninggalkan sifat rakus dalam ketika mencari harta. Dan kebanyakan dari kita itu tidak bisa untuk menghilangkan rasa rakus, meskipun rakus itu adalah manusiawi. Ketika kita dapat kesempatan, ya sudah kita lanjutkan biasanya gitu. Dan itulah keluar rasa rakus kita dalam mencari harta. Dan itu gak bagus. Dengan adanya ifah nanti akan bisa memutus kerakusan itu. Gitu ya, paham ya? Nah. Ketiga adalah qanaah, menerima segala apa yang diberikan oleh Allah. Menerima, jadi gak ada pikiran untuk kurang ini, kurang itu, enggak. Dia merasa paling sudah cukup gitu loh. Orang ifah itu menganggap bahwa dirinya sudah cukup, maka qanaah. Oke, kita simpulkan bahwa sebab orang berifah itu ada 3. Yang pertama adalah memutus ketamakan, kemudian meninggalkan rasa rakus dalam mencari harta, dan juga menerima segala apa yang ada yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Qala dawu Allah taala, Gusti Allah taala, yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Yahsabuhum nyono ing sahabat sapa al jahilu wong kang bodho agniya ing pira-pira wong kang sugih minat ta'affufi saking perkara kang ngreksa awak. Ini adalah lawan dari kanzuman lama lama'ah wa tajuman la syarafalah. Di mana di ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang jahil, orang-orang bodoh itu menganggap bahwa orang-orang bodoh itu menganggap bahwa orang kaya itu sudah menjaga dirinya dengan alasan karena orang kaya tadi punya harta. Kalau ini seperti ini maka bisa disimpulkan bahwa setiap yang kaya itu pasti punya harga diri. Sedang kebalikannya orang yang tidak kaya artinya miskin atau tidak punya itu dianggap tidak menjaga diri, dan ini adalah yang salah. Dan bagi orang-orang yang menganggap bahwa orang yang kaya itu punya harga diri atau menjaga diri, berarti dia adalah orang bodoh. Yahsabumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang bodoh itu menganggap bahwa orang-orang kaya itu sudah menjaga dirinya. Menjaga dirinya karena apa? Karena dia kaya. Artinya kalau dia miskin berarti dia tidak menjaga dirinya. Dan ini kebalikan dari kanzuman lama-lama'ah wa tajuman la syarafalah. Sedang ifah itu tidak harus kaya, tidak harus punya pangkat. Yang penting dia punya ifah, kemudian punya harga diri, punya karismatik juga di luar selain kekayaan dan pangkat. Kanzuman lama-lama'ah wa tajuman la syarafalah. Ifah itu adalah gudangnya orang yang tidak punya harta dan mahkotanya orang yang tidak punya kemuliaan. Artinya kebalikan dari ayat yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Memang ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang menganggap bahwa orang kaya itu paling menjaga diri. Mereka menganggap bahwa orang kaya itu pasti menjaga diri. Kenapa? Ini bicara tentang sosial loh ya. Coba praktiknya di masyarakat. Kalau orang itu kaya pasti dihargai. Sedang orang yang mohon maaf tidak punya atau miskin itu pasti tidak dihargai atau dianggap sebelah mata, dan itu tidak bagus. Sedang di sini dikatakan bahwa hanya orang-orang bodoh saja yang menganggap bahwa orang kaya itu menjaga dirinya, gitu ya. Jadi tolong itu dihentikan praktik-praktik bahwa hanya menghormati kepada orang kaya, tidak menganggap kepada orang miskin, itu tolong dirubah. Karena sebenarnya yang menganggap orang kaya itu
punya harga diri, orang kaya itu menjaga dirinya, itu adalah orang-orang bodoh saja yang menganggap seperti itu. Wa qala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuba liman hudiya lil Islam wa kana aishuhu kafafan wa qani'a bih. Tuba bejo temen liman kadune wong hudiya kang den tuduhake sapa man lil Islami maring agama Islam. Wa kana ana sapa man ana iku aishuhu uripe man panupa jiwane man utawa uripe wong iku ana iku kafafan cukup makoni alan nerima sapa man bi kelawan kafafan. Jadi Nabi juga pernah bersabda, berbahagialah bagi orang-orang yang sudah ditujukan kepada jalan Islam, di mana kehidupannya itu serba cukup dan menerima kecukupan yang diberikan. Oke, mungkin itu kesimpulannya, bahwa dengan kita memiliki rasa ifah, menjaga diri kita, bukan berarti kita harus punya harta, enggak. Bukan berarti kita harus punya pangkat, enggak. Kita setiap manusia pasti punya harga diri. Ya, harga diri itu diciptakan bukan dari harta, bukan dari pangkat, tetapi dari apa? Dari sifat atau budi pekerti kita yang baik. Oke, itu mungkin yang bisa kita sampaikan kali ini. Mohon maaf atas segala khilaf. Ila liqa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan al-mur'atu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.